Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mita Rizky Amalia. Saya merupakan mahasiswi dari S2 Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang peran masyarakat dalam ekonomi Islam bab 14 pada buku pengantar ekonomi Islam yang disusun oleh Bank Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Dr. Suhel SEMSI. Baik, langsung saja ke materinya. Berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah tidak lepas dari peran berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintahan. Dalam perspektif Islam, setiap unsur baik pemerintahan maupun masyarakat memiliki peran sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada beberapa terminologi dalam Al-Quran yang menunjukkan pada arti masyarakat ideal, yaitu umat wahidah, umat wasyata, khairum umat wustoh dimaknai sebagai masyarakat pertengahan modern. Di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang kedua yaitu peran masyarakat dalam pengembangan keuangan mikro syariah. Yang ketiga yaitu peran masyarakat dalam sektor keuangan sosial Islam. Yang keempat itu peran dalam partisipasi masyarakat dalam sektor pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Yang kelima yaitu peran lembaga sosial. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Di sini dalam sejarah tercatat bahwa PT Bank Muamalat adalah bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Pendiriannya digagas oleh Majelis Ulama Indonesia atau biasa yang kita kenal dengan MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintahan Republik Indonesia. Secara resmi, Bank Muamalat ini berdiri pada tanggal 1 November tahun 1991 dengan pola bottom up, yakni inisiasi dari masyarakat yang kemudian gayung bersambut dari pihak pemerintah. Next, hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu melibatkan semua pihak dan bahkan berkolaborasi untuk masing-masing pihak dapat berkontribusi dalam menunjukkannya sesuai dengan posisi dan peran yang dapat dilakukan. Strategi bisa button up dan button down atau kolaborasi dari dua strategi tersebut. Materi selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam pengembangan keuangan mikro syariah. Di sini ada 2 lembaga yang melaksanakannya. Yang pertama yaitu BMT atau Baitul Mal wal Tamwil. Yang kedua yaitu BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Next, di sini BMT yaitu lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, biasanya pada awal pendiriannya menggunakan sumber dana dari masyarakat setempat. Baitul Mal Tamwil atau BMT ini menggunakan 2 unsur. Yang pertama yaitu Baitul Mal, lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Unsur yang kedua yaitu Baitut Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil, menggabungkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjukkan kegiatan ekonomi. Tujuan didirikannya Baitul Mal ini untuk membantu pengusaha mikro kecil dan menengah untuk dapat mengakses pembiayaan dalam rangka mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan volume transaksinya. Selanjutnya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini selaku perpanjang tangan lembaga keuangan formal berusaha untuk menjadi intermediary institution dalam mengimplementasikan keuangan inklusif yang bertujuan untuk memeratakan akses keuangan Indonesia. Contoh bank pembiayaan rakyat syariah ini ada BPRS Amanah Ummah, ada BPRS PNM Mentari, BPRS Amanah Rabaniyah. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang peran masyarakat dalam sektor keuangan sosial. Di sini ada ZISWAF. ZISWAF merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. ZISWAF ini terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Ada juga infak, harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ada sedekah, harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ada wakaf, wakaf dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam. ZISWAF sangat nyata sebagai wujud implementasi keuangan Islam di Indonesia karena dana ZISWAF merupakan instrumen keuangan kontribusi dananya dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tipologi masing-masing instrumen. Materi selanjutnya yaitu peran dan partisipasi masyarakat pada sektor pendidikan, ekonomi, dan keuangan syariah. Peran dan partisipasi masyarakat pada sektor pendidikan, ekonomi, dan keuangan syariah diarahkan pada penyediaan SDM yang berkualitas sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Hal ini karena dua persoalan utama yang dihadapi industri keuangan syariah adalah ketersediaan SDM berkualitas dan kekurangan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Dalam konteks solutif dari dua persoalan tersebut, berbagai elemen berupa berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi syariah, baik perguruan tinggi, universitas, institusi sekolah tinggi, pesantren, lembaga training, dan yang lain-lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang peran lembaga sosial Islam. Di Indonesia ada beberapa lembaga, yang pertama yaitu ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, sebuah organisasi cendekiawan muslim di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990. Tujuannya dibentuk ICMI ini untuk meningkatkan kemampuan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Lembaga yang kedua yaitu MUI atau Majelis Ulama Indonesia. MUI ini sebagai organisasi tempat berkumpulnya para ulama berperan besar dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama dengan lembaga Dewan Syariah Nasional. MUI merupakan institusi yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah untuk semua industri halal untuk dipatuhi dan dijadikan parameter untuk mengukur syariah compliance-nya.
Lembaga selanjutnya yaitu ormas. Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan puluhan ormas besar lainnya memiliki anggota ratusan juta orang. Masa yang besar ini merupakan ladang potensi bagi pengembang keuangan syariah. Ormas juga dapat ditingkatkan peran dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya dengan meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Baiklah, dari beberapa penjelasan saya tadi tentang peran masyarakat dalam ekonomi Islam, di sini saya dapat simpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi Islam dalam keuangan syariah telah terbukti nyata sejak awal mulai berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah, yaitu bahwa pendirian Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia merupakan gagasan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Ini menunjukkan ada pola bottom up, yakni inisiasi dari masyarakat yang kemudian gayung bersambut dari pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu melibatkan semua pihak dan bahkan berkolaborasi untuk masing-masing pihak dapat berkontribusi dalam memajukan sesuai dengan posisi dan peran yang dapat dilakukannya. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya menyadari bahwa dari penjelasan saya ini banyak kekurangannya. Mohon untuk di komentar untuk diberikan saran dan mohon dibantu untuk like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.